Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini referensi yang saya bawakan adalah kitab Qurratul Uyun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada dauhan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana musiran li ayyankiha, barang siapa ada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan menikah, summa layyankiha, tetapi orang tersebut tidak melaksanakan menikah, falaisa minni, maka laki-laki tersebut itu bukan dari sebagian golongan umat kami. Itu adalah yang disampaikan dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan laki-laki yang sudah cukup umur untuk melakukan menikah, dia udah siap baik secara fisiknya, psikisnya, ya, dia sudah merasa mampu untuk memberikan nafkah, ya, terhadap istrinya. Mampu di sini bukan dimaksudkan mapan, bukan dimaksudkan sampai kaya, bukan dimaksudkan harus punya rumah dulu, tidak, tetapi sudah mampu untuk memberikan nafkah meskipun hanya sekedar sepiring nasi saja, berarti sudah dikatakan mampu. Tetapi dengan berbagai alasan laki-laki ini terus menunda akan pernikahannya itu ataupun keinginan di dalam hatinya itu, maka falaisa minni. Yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, orang tersebut bukan dari sebagian golongan umatku, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ar-rajulu, barang siapa yang menikah seorang lelaki, faqad istakmala, maka orang tersebut sudah menyempurnakan. Sudah menyempurnakan apa? Nisfad dini, sebagian agamanya. Falyattaqillaha, maka kata Allah, bertakwalah. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fin nisfil baqi, dari sebagian agama yang sisanya itu. Jadi di luar sana yang saat ini belum mempunyai istri ataupun seorang perempuan yang belum mempunyai suami, berarti sebetulnya itu agamanya belum sempurna, karena baru separuhnya dia memiliki akan sebagian keimanannya. Tetapi jika sudah menikah, maka sempurnalah keimanan orang tersebut. Masya Allah, ini sangat pengaruh besar sekali di dalam ibadah pernikahan ini, ya. Saya tidak terlalu menerangkan terlalu dalam, ya, karena ini adalah potongan-potongan hadis yang baik sekali untuk kita dengarkan, apalagi bagi yang belum menikah di luar sana, ini menjadi pemicu ataupun penyemangat bagi kita, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillahi, barang siapa yang menikah lillahi. Ini yang sulitnya, ada bahasa lillahi. Barang siapa yang menikah dikarenakan Allah, kafa. Ini janji Allah, ya. Kafa, maka Allah akan menyukupkan terhadap orang tersebut. Wa waqa, dan Allah akan menjaga terhadap orang tersebut. Jadi meskipun ini hadisnya pendek, ya. Meskipun ini hadisnya pendek, tetapi ini sungguh, kalau menurut saya ini adalah kalimat tauhid yang begitu sangat dalam kalau menurut saya. Karena kalau tak sedikit orang dengan alasan kenapa menunda menikah, dia merasa takut untuk memberikan nafkah seperti itu. Padahal kan yang dianjurkan itu jika sudah mampu, tetapi tidak sampai pada batasan mapan seperti itu. Nah, ini yang harus diluruskan nih dalam mindset orang pada zaman sekarang ini. Dan ingat ya, lillah itu bahasa lillahnya tuh. Jadi ketika melakukan ibadah nikah itu jangan lupa lillahnya. Jadi kenapa tujuan kamu menikah? Ya semata-mata ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau mau melaksanakan ijab qabul di dalam pernikahan, maka
membaca dulu syahadat, membaca dulu istighfar. Karena apa? Diingatkan kembali. Takutnya ini seorang calon suami lupa bahwa sebetulnya tujuan awal menikah itu adalah ibadah. Nah, maka kan kalau kita mendengar ada yang menikah melihat gitu ya, maka suka diawali dulu dengan syahadat, dengan istighfar. Karena dikhawatirkan sebelum-sebelumnya itu tidak lurus di dalam niatnya, seperti itu. Dan ini janji Allah, maka Allah akan memberikan kita kecukupan, Allah akan menjaga keluarganya tersebut, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah sunnah kami. Faman ahabbani, maka barang siapa yang cinta terhadap kami, falyastanna, maka harus melaksanakan sunnah bisunnati, seperti apa yang dilaksanakan oleh sunnat kami. Wa fi riwayatin, dan ada di dalam riwayat yang lain bahasanya seperti ini, an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaisa minni. Ini kalau ada di dalam riwayat lain bahasanya seperti itu. Nah, jadi di sini juga dikatakan kata Rasulullah kalau nikah itu adalah sunnah kami, sunnati. Maksudnya sunnati di sini itu bukan hukumnya, ya. Artinya sunnati di sini ini adalah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Rasulullah pun, para Rasul pun, para Nabi pun melaksanakan menikah seperti itu, ya. Nah, maka ikutilah apa yang telah kami lakukan, seperti meskipun ada 2 Rasul yang tidak menikah ya, tetapi kan itu ada alasannya tersendiri, seperti itu. Jadi bukan berarti hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnati di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan menikah, ya ikutilah apa yang aku kerjakan, maksudnya seperti itu. Karena kalau kita lebih dalam, hukum menikah itu kan terbagi menjadi 5 ya. Bisa saja bagi seseorang hukum menikah itu diwajibkan, bisa saja bagi seseorang menikah itu hukumnya diharamkan, dimakruhkan, disunnahkan atau diwenangkan. Itu hukum itu bisa berubah tergantung individualnya itu masing-masing, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada dawuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, harus menikah kalian. Tanasalu, kalau kalian menikah insyaallah maka Allah akan memberikan turunan terhadap kalian dikarenakan sebab kita melaksanakan menikah. Fa inni, maka sesungguhnya saya, kata Allah, mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Allah lah yang membanyakkan keturunan terhadap umat kami yaumal qiyamah, sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Itulah kan perintah Allah kita untuk melaksanakan menikah. Dengan menikah kita mempunyai keturunan, bahkan lebih banyak anak, ini lebih baik. Itu pun meski kita lihat dari kemaslahatannya, ya. Itu pun sekali lagi bisa dilihat dari kemaslahatan di dalam keluarga tersebut. Apakah lebih maslahat banyak anak ataupun sedikit anak? Itu nanti bisa lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, dikarenakan kita mempunyai keturunan ya, kita yang beragama muslim, sehingga kita ajarkan anak-anak kita dengan agama muslim, sehingga semakin berkembanglah agama Islam di muka bumi ini, seperti itu. Dikarenakan apa? Awal mulanya itu dikarenakan ada suatu pertikahan anak-anak kita yang dididik oleh diri kita, seperti itu ya. Ini sebetulnya hadis-hadis pendek kumpulan dari kitab Qurratul Uyun, sangat banyak sekali. Insya Allah untuk hadis-hadis selanjutnya di video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.